Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10, Panas Dingin di Villa Puncak. Sudah seminggu lebih Nia keluar dari rumah sakit. Selama itu pula Wildan tak lagi bertemu dengan Glenda. Padahal cowok tersebut sangat berharap bisa bertemu lagi dengan Glenda. Saking inginnya bertemu, Wildan bahkan beberapa kali mendatangi June Cafe. Akan tetapi dia tidak pernah melihat Glenda ada di sana. Apa mungkin dia nggak nongkrong di kafe ini lagi? Gumam Wildan. Ia terpaksa beranjak dengan motornya, lalu berangkat ke kampus. Setibanya di kampus, Wildan langsung masuk kelas. Dia menjalani perkuliahan selama 3 jam lebih. Saat sudah selesai, Wildan dan ketiga temannya nongkrong di gazebo seperti biasa. Kak, gimana sama naskah film kita? Udah jadi? Kalau udah, biar kita langsung bikin filmnya. Cetus Egi sambil sesekali menyesap alat vapenya. Sudah, baru aja tadi malam selesai. Sahut Jaka. Baguslah kalau begitu, nanti kirim filenya ke kita. Usul Wildan. Nggak usah nanti, aku akan kirim sekarang. Kata Jaka yang segera mengirim file naskah film menggunakan aplikasi khusus di ponselnya. Dalam sekejap, file itu terkirim pada ketiga temannya, termasuk Wildan. Wildan segera membaca naskah buatan Jaka. Setelah membacanya, dia merasa sangat menyukainya. Hal serupa juga dirasakan Egi dan Yoga. Jadi saat itu mereka setuju dengan naskah film yang sudah dibuat Jaka. Sekarang kita perlu cari tempat syutingnya. Apa kalian punya rekomendasi? Ujar Jaka, menatap ketiga temannya secara bergantian. Gimana kalau di villa? Kebetulan keluargaku punya villa pribadi di puncak. Imbuh Egi. Ide bagus tuh, biar kita bisa sekalian hangout juga. Pasti seru. Tanggap Yoga. Iya kan, gimana? Dan kalian setuju? Egi bertanya pada Wildan dan Jaka. Aku sih ikut aja, nggak tahu nih sama yang punya cerita. Wildan merangkul Jaka. Sebelum aku memutuskan, aku mau lihat foto villanya dulu. Pinta Jaka. Banyak maunya kau, pokoknya tempat itu cocok banget buat syuting. Percaya aja sama aku. Egi menegaskan. Enggak, kirim fotonya dulu ke aku. Setelah itu, barulah kita syuting. Jaka tetap bersikeras. Egi lantas hanya mengangguk dan mendengus kasar. Dia berjanji akan mengirim foto villa milik keluarganya pada Jaka secepatnya. 2 hari terlewat, tibalah waktunya Wildan dan kawan-kawan pergi ke villa. Mereka pergi karena Jaka telah sepakat usai melihat foto villa Egi. Hari itu Wildan dan yang lain akan pergi dengan satu mobil saja. Mereka berkumpul di rumah mewah Egi. Wildan baru saja memasuki pintu pagar rumah Egi. Dia masuk dengan menggunakan motornya. Itu sendiri bukan pertama kalinya Wildan datang ke rumah Egi. Walaupun begitu, dirinya selalu dibuat berdecak kagum dengan betapa besarnya rumah Egi. Wildan disuruh memarkirkan motornya ke garasi. Kebetulan di sana dia bertemu dengan Yoga. Lelaki itu menghampiri Wildan. Kau juga baru datang? Tanya Wildan. Iya. Yoga mengangguk. Dia merangkul Wildan. Yoga merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membicarakan perihal Natasha. Dan, kau suka sama Natasha nggak? Jujur aja sama aku. Tukas Yoga. Enggak, kenapa kau bertanya begitu? Tanggap Wildan. Soalnya kau kelihatannya dekat sama dia. Balas Yoga. Ya ampun,
Gak, aku dekat itu karena Natasha mau pakai jasa fotografer aku. Kau pokoknya gak usah cemas, hubungan kami tuh hanya bisnis. Jelas Wildan. Oh begitu, bilang dong dari dulu. Timpal Yoga. Lah, orang kamu gak pernah tanya? Sahut Wildan. Dia dan Yoga melangkah menuju pintu depan rumah Egy. Saat itulah keduanya berpapasan dengan Natasha. Namun gadis tersebut terlihat tak datang sendiri. Ada seorang gadis lain bersamanya. Natasha bawa teman tuh. Bisik Yoga. Bagus deh, aku juga baru terpikir, kalau nggak baik, dia cuman sendirian ceweknya. Tanggap Wildan. Ia dan Yoga berhenti melangkah karena berniat menunggu Natasha. Natasha tampak memarkirkan mobil ke garasi. Selanjutnya dia dan temannya keluar dari mobil. Ada hal yang mengejutkan kala itu untuk Wildan. Karena gadis yang menjadi temannya Natasha tidak asing bagi Wildan. Dia tidak lain adalah Glenda. Ketika saling menatap, Wildan dan Glenda sama-sama tak percaya. Tak lama, senyuman langsung mengembang di wajah mereka. Wildan. Glenda. Keduanya otomatis saling menyapa, membuat Natasha dan Yoga sontak bisa menyimpulkan bahwa Wildan dan Glenda sudah saling kenal. Wah, kalian saling kenal? Tanya Natasha. Iya, kami ketemu beberapa kali di rumah sakit, pas Mamah dirawat kemarin. Ungkap Glenda. Kebetulan sekali ya, pasti seru nih sesi syuting kita. Kata Yoga. Oh iya, ini aku nggak masalahkan bawa Glenda. Tukas Natasha. Wildan sudah mengangkat mulut karena ingin menjawab, namun dia kalah cepat dari Yoga. Temannya itu menjadi sangat bersemangat saat melihat ada dua gadis cantik yang akan pergi bersama mereka. Tentu saja, Nat, malah itu ide bagus. Kan kasihan kalau kau ceweknya sendirian. Ujar Yoga. Wildan lantas hanya bisa menganggukkan kepala. Selanjutnya mereka segera melangkah menuju pintu depan. Ternyata di sana Egy sudah menunggu. Lama banget sih kalian, aku udah lama. Egy terdengar mengomel, namun dia langsung berhenti saat melihat ada gadis lain yang ikut selain Natasha. Egy terpana sejenak. Sepertinya dia menjadi korban lelaki yang terpesona dengan sosok Glenda selain Wildan. Nat, kau bawa teman? Tukas Egy. Lihat yang bening langsung berhenti ngomel. Matanya langsung berbinar-binar. Timpal Yoga. Kenalin, namanya Glenda, temanku dari SMA. Ujar Natasha. Glenda dan Egy lantas saling berkenalan. Sementara Wildan sejak tadi hanya diam. Dia tentu sangat senang bisa bertemu Glenda lagi, namun di sisi lain dirinya merasa cemas. Wildan takut salah satu temannya akan menyukai gadis tersebut. Mengingat Glenda memiliki paras yang cantik. Menurut Wildan, pertemuannya dan Glenda terjadi di waktu yang tak tepat. Seharusnya mereka tidak bertemu dalam keadaan saling membawa teman. Wildan merasa semakin khawatir saat dirinya memergoki Egy terus mencuri pandang pada Glenda. Kini Wildan hanya bisa mendengus kasar. Dia semakin yakin kalau alam tidak pernah merestui hubungannya dan Glenda berjalan lancar. Orang yang terakhir datang adalah Jaka. Setelah dia datang, maka Wildan dan kawan-kawan langsung berangkat ke puncak. Kau nyetir ya, Ga? Egy melempar kunci mobil pada Yoga. Kok aku sih? Yoga sigap menangkap kunci yang dilempar Egy. Ia segera menatap Wildan, lalu berucap. Kau saja yang nyetir, dan kebetulan tanganku pegal. Bilang aja malas, puncak nggak jauh banget kok. Sungut Wildan. Meskipun begitu, dia mengambil kunci mobil dari tangan Yoga.
Itu mengartikan kalau dirinya bersedia untuk menyetir. Semua orang segera masuk ke mobil. Di depan Wildan duduk dengan ditemani oleh Jaka. Sedangkan di kursi nomor 2 ditempati oleh Glenda dan Natasha. Lalu di kursi paling belakang ditempat oleh Yoga dan Egy. Egy sebagai pemilik mobil rela duduk di belakang karena ingin berusaha melakukan pendekatan dengan para cewek. Hal serupa tentu juga dilakukan oleh Yoga. Jadi tidak heran mereka enggan menyetir mobil saat itu. Butuh waktu 1 jam lebih untuk bisa sampai ke puncak. Yoga dan Egy terdengar terus mencoba mengajak ngobrol Glenda dan Natasha. Namun kedua gadis itu terdengar malas menanggapi. Karena keduanya sama sekali tak tertarik pada Yoga maupun Egy. Glenda dan Natasha justru tertarik pada lelaki yang sama. Keduanya sendiri belum menyadari hal itu. Akan tetapi mereka tak berhenti melirik ke arah Wildan yang sedang sibuk menyetir. Nampaknya terjadi kisah cinta yang rumit di antara perkumpulan teman itu. Wildan dan kawan-kawan baru saja tiba di villa. Seorang lelaki parubaya selaku penjaga villa itu langsung menyambut. Dia bernama Pak Diman. Udah lama nggak ketemu, dan Egy makin ganteng aja. Ujar Pak Diman. Villanya sudah dibersihkan kan, Pak? Tanggap Egy. Udah dari kemarin, dan makan siang juga sudah siap. Istri saya sudah masak buat kalian semua. Tutur Pak Diman. Makasih banyak ya, Pak. Mulai sekarang aku bisa mengurus segalanya sendiri. Nanti kalau ada apa-apa, pasti aku akan hubungi Pak Diman lagi. Kata Egy. Pak Diman lantas pergi, tepat setelah dia memberikan kunci villa pada Egy. Selanjutnya Egy segera mengajak Wildan dan kawan-kawan masuk ke villa. Jujur saja sejak tadi Wildan berdecak kagum saat melihat villa pribadi Egy. Tempat itu cukup besar dan asri. Udaranya juga terasa sejuk meski sekarang siang hari. Kala itu Wildan sangat ingin mengajak Glenda bicara. Namun Egy terlihat lebih dulu mengajak gadis tersebut bicara. Semua orang menikmati makan siang terlebih dahulu. Wildan kebetulan menjadi orang pertama yang menghabiskan makanan. Ia meminta izin beranjak keluar sejenak untuk merokok. Wildan memilih duduk ke teras belakang. Dia kembali dibuat terpukau dengan villa milik Egy, karena di sana dirinya juga menemukan ada kolam renang. Duduklah Wildan di salah satu kursi yang ada di teras. Sesekali dia akan mengintip ke dalam untuk sekedar menatap Glenda. Ia melihat gadis itu lagi bicara dengan Egy. Sambil mendengus kasar, Wildan nyalakan sebatang rokok dengan pemantik. Dia menyesap rokok itu sampai kepulan asap keluar dari mulutnya. Wildan merasa kalau dirinya harus membuang jauh perasaannya terhadap Glenda. Lelaki biasa sepertinya tentu akan kalah dengan pria seperti Egy yang kaya raya dan tampan. Untuk melupakan ketertarikannya pada Glenda, Wildan mengambil ponsel dari saku celana. Dia segera membuka akun media sosialnya. Di sana Wildan menemukan foto supermodel idolanya. Dengan cepat mulut Wildan menyeringai senang. Foto seorang wanita cantik langsung mampu menghiburnya. Elena Soraya, dialah sosok model yang diidolakan Wildan sejak lama. Namun semenjak dirinya mengagumi sosok Glenda, Wildan sempat berhenti mengikuti segala perkembangan Elena. Nampaknya sekarang Wildan kembali tertarik pada Elena. Mungkin dia menjadikan idolanya itu sebagai pelarian. Bukan tanpa alasan Wildan mengidolakan sosok Elena. Itu semua tentu karena Elena yang berparas sangat cantik. Dan hal yang paling Wildan suka darinya adalah bagaimana indahnya pose perempuan itu saat difoto. Apa aku boleh berharap model yang kemarin memesan jasaku itu adalah Mbak Elena? Gumam Wildan. Ia melamun sambil terus sesekali menyesap rokoknya. Membayangkan sosok Elena dalam keadaan tanpa busana. Pasti gede dan bohai sekali.
kata Wildan. Namun itu tak berlangsung lama, karena dia langsung tersadar. Astaga, kenapa akhir-akhir ini pikiranku selalu lari ke sana sih? Ucap Wildan sambil menamparkan salah satu pipinya. Kenapa kau, Dan, nampar muka sendiri? Tegur Jaka yang baru saja muncul dari balik pintu. Nyamuk. Kilah Wildan singkat, dia segera bersikap normal saat ada seseorang di depannya. By the way, Dan, hantu yang kau lihat di kostanku kemarin ngasih tahu aku sesuatu tentangmu loh. Celetuk Jaka, dia ikut menyalakan rokok. Wah, parah kau, Kak. Kayaknya berkomunikasi sama hantu udah biasa ya bagimu. Komentar Wildan, ia sepertinya tak peduli dengan sesuatu hal yang ingin dikatakan Jaka. Katanya dia melihat banyak foto vulgar di kameramu. Ungkap Jaka. Mata Wildan terbelalak tak percaya, karena apa yang dikatakan Jaka memang benar adanya. Wildan tak bisa berkata-kata, dia tidak mampu untuk membantah apalagi mengakui. Namun Jaka bisa tahu jawabannya dari ekspresi wajah Wildan. Jadi benar, Dan? Tanya Jaka. Ya mau bagaimana lagi, kemarin aku berada di posisi mendesak. Kau tahulah bagaimana hidupku. Tanggap Wildan. Aku nggak bilang kalau pekerjaan yang kau lakukan itu salah kok. Aku juga kalau terpaksa, pasti akan melakukannya. Kau ternyata beneran jadi fotografer plus-plus ya? Tukas Jaka. Sialan kau, tapi tolong rahasiakan ini dari yang lain ya. Aku belum siap memberitahu mereka. Balas Wildan dengan nada berbisik. Jaka tersenyum miring, dia menatap Wildan seolah sedang meledek. Apa, ngelihatin aku begitu? Timpal Wildan. Tapi jujur aja, kau pasti menikmati pekerjaan itu kan? Tanya Jaka. Bukannya menikmati, tapi tersiksa tahu nggak? Aku harus menahan hasratku mati-matian. Sahut Wildan. Jaka tergelak. Hebat juga ya kau, kalau aku, pasti nggak bakalan tahan. Ungkapnya. Ya mau gimana, aku kan nggak mau juga asal cocol. Tanggap Wildan, dia dan Jaka tertawa bersama. Tak lama, Yoga dan Egi ikut bergabung. Wildan dan Jaka lantas berhenti membahas topik pekerjaan fotografer plus-plus. Beberapa jam berlalu, semua orang telah puas menghabiskan masa istirahat. Wildan sendiri sedang bermalas-malasan sambil rebahan di sofa. Ia lagi membuka akun media sosial Elena. Dan, berenang yuk, biar badan seger. Ajak Egi yang tiba-tiba menghampiri. Dia terlihat bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana renang. Kau duluan saja, nanti aku nyusul. Sahut Wildan seraya merubah posisi menjadi duduk. Cepetan, Dan, cewek-cewek ikutan juga tuh. Seru Yoga yang juga terlihat hanya mengenakan celana boxer. Dia dan Egi segera beranjak menuju kolam renang. Mendengar itu, Wildan langsung bangkit. Dia nyaris lupa kalau Glenda ada di villa bersamanya. Mengingat Wildan selalu berusaha mengalihkan perhatiannya pada Elena Soraya. Wildan segera berlari menuju kolam renang, namun langkahnya harus terhenti saat dirinya nyaris bertabrakan dengan Natasha. Gadis itu mendadak keluar dari kamar mandi. Wildan dan Natasha refleks menyerukan maaf secara bersamaan. Akan tetapi pupil mata Wildan membesar saat menyaksikan penampilan Natasha. Bagaimana tidak, cewek itu mengenakan bikini. Kamu nggak ikut berenang, Dan? Tanya Natasha. Wildan tak langsung menjawab. Itu karena dia masih bengong menatap pemandangan tak terduga di depan matanya. Dan, Wildan. Panggil Natasha. Wildan akhirnya tersadar. Dia refleks memegangi tengkuk. Wajahnya juga memerah padam bak kepiting rebus.
Iya. Ini aku mau lihat dulu ke kolam renang. Ujar Wildan terbata. Natasha terkekeh. Wajahmu kok merah gitu? Kenapa? Nggak pernah lihat cewek pakai bikini? Timpalnya. Enggak, pernah kok. Tapi aku kaget aja kamu berani pakai beginian. Bantah Wildan. Natasha lagi tertawa kecil. Ya sudah, yuk kita gabung sama yang lain. Ajaknya. Wildan mengangguk, sambil berjalan dia memikirkan Glenda. Ia berpikir, kalau Natasha mengenakan bikini, apa itu berarti Glenda akan mengenakan pakaian minim tersebut juga? Belum juga melihat Glenda, Wildan sudah dibuat panas dingin. Ia bahkan merasa kalau celananya mulai sesak. Sial, jangan sampai deh aku ngeceng pas lagi rame begini. Batin Wildan, dia otomatis berhenti melangkah dan berucap. Kau duluan saja, Nat, aku mau ke toilet dulu. Setelah berucap begitu Wildan langsung berlari masuk ke toilet. Bersambung.